Assalamualaikum warahmatullahi Mbak Dia dan suami. Waalaikumsalam dok. Sehat hari ini? Sehat. Ya mas ya. Gimana kemarin waktu ngerjain tesnya? Ya lancar sih, karena emang kita berdua udah niat ikut biar hasilnya maksimal tuh, kita udah nyiapin banget gitu dok. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, ini tes dalam rangka apa ya, Mbak Dia dan suami? Karena apa? Ya, suami saya itu pemalu dok. Jadi kalau ada apa-apa tuh saya yang disuruh ngomong. Jadi ini kan udah 3 tahun nih kami menikah dok, dan ini salah satu bentuk kami memberi kado pernikahan kami sendiri. Jadi biar bisa saling kenal aja gitu ya mas ya. Masya Allah, barakallah buat pernikahannya, semoga langgeng sampai nanti ke surganya ya. Jadi gini, sebelum kita nanti masuk ke pembahasan hasilnya, saya izin untuk menyampaikan sekilas preview tentang talent mapping ya. Siap dok ya. Jadi talent mapping itu alat untuk kita mengenali diri berdasarkan pendekatan bakat dan potensi kekuatan kita. Jadi nanti ada yang sifatnya deskriptif, penjelasan bakat-bakat yang kita kuat maupun yang kita lemah, termasuk nanti ada prediktif, kemungkinan-kemungkinan yang diperkirakan itu akan menjadi kekuatan kita kalau memang aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan bakat kita itu diasah dan dilengkapi dengan skill dan knowledge, itu akan menjadi kekuatan. Dan termasuk sampai peran-peran apa yang bagus untuk kita emban dalam kehidupan ini, begitu. Nah, bicara bakat, kalau menurut talent mapping, bakat itu adalah pola pikir kita, pola perasaan kita, dan pola perilaku yang itu berulang-ulang muncul secara alami dan kita sangat bergairah untuk melakukannya. Jadi itu semacam sudah diinstal oleh Allah ke dalam diri kita masing-masing, dan konfigurasinya berbeda-beda memang antara satu dengan yang lain. Jadi nggak ada yang sama, sangat-sangat unik. Jadi kita nggak perlu kok dia punya kekuatan ini, saya kok nggak punya gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu seperti itu, karena memang sudah ada jatah kekuatan dan kelemahannya masing-masing dari Allah. Nah, nanti hasil TM ini melingkupi pertama terkait dengan urutan bakat. Jadi mulai dari yang kita kuat sampai yang kita lemah dalam hal itu, sifat bakat itu. Kemudian yang kedua nanti ada peta bakatnya, terus dilanjutkan dengan potensi kekuatan, itu berupa aktivitas-aktivitas yang tadi saya bilang ya, kalau itu diasah terus ya, dilengkapi dengan skill dan knowledge, itu akan menjadi kekuatan. Kemudian ada namanya SCM, Strength Cluster Map, itu kita akan melihat petanya mana yang kita benar-benar kuat, yang kita sudah tahu dan memang kita bisa, atau sebaliknya kita bisa jadi tidak sadar atau belum menyadari bahwa itu menjadi kekuatan kita. Nah, itu kelihatan dari SCM itu. Dan nanti terakhir ada personal branding, itu nanti kita akan kupas dalam waktu 1 jam ke depan ya. Nah, karena ini posisinya terkait dengan hubungan suami istri untuk bisa saling mengenal ya. Ya, jadi nanti itu kita akan kupas satu-satu bergantian. Mbak Dia dulu atau nanti suami dulu, monggo aja terserah. Nah, karena ini konteksnya untuk kebutuhan suami istri, jadi nanti harapannya ketika kita sudah mengenal, sudah paham tentang pasangan kita masing-masing itu, harapannya nanti kita akan lebih mudah untuk mengkolaborasikan kekuatan kita, mana yang mungkin si istri lemah di situ dan suami punya kekuatan di situ, itu bisa saling melengkapi. Begitu juga sebaliknya, termasuk untuk support aktivitas atau bahkan plan rumah tangga habis ini mau ngapain, itu bisa jadi bahan penting untuk didiskusikan berdua nanti ya. Wah, gitu ya dok ya. Betul, jadi ini krusial sekali, karena nggak jarang klien-klien kita itu atau dari curhatan yang masuk itu
hanya karena kurang memahami apa yang menjadi kekuatan maupun kelemahan dari pasangannya, itu bisa menjadi awal dari pertengkaran, pertikaian kayak gitu. Kayak gimana tuh misalnya, Dok? Ya contoh sederhananya nanti akan kita bahas ya, bisa akan kelihatan kalau kita mulai masuk ke pembahasan. Tapi salah satu contohnya misalnya ketika bakat empati istri tinggi gitu ya, kemudian yang suaminya rendah. Kalau kita nggak paham, tidak mengerti tentang ini, bisa jadi ada justifikasi, suamiku tuh nggak sayang sama aku, suamiku kok nggak peduli sama aku gitu ya. Padahal sebenarnya kan nggak seperti itu gitu. Ya juga ya. Jadi gitu sekilas previewnya. Setelah ini kita akan mulai masuk pembahasannya. Monggo nanti kalau ada yang perlu kita diskusikan, silahkan aja langsung ditanyakan.